Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Cinta Allah kepada hambanya itu dengan cara dipakaikan, dipahamkan dalam urusan agama. Di dalam hadis dikatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihuhu fid-din, maka Allah akan membuatnya paham dalam urusan agama. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana saya sampaikan di awal itu, Allah yu'tid dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Allah itu kalau memberikan hanya dunia, itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Tetapi untuk iman, ya, wala yu'tid din, wala yu'til iman illa liman ahab. Untuk urusan agama, Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada yang Allah kehendaki. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk dipahamkan dalam agama itu adalah keinginan ibu untuk datang tolabul ilmu. Ini menjadi sinyal tanda Allah mencintai anda. Maka ini kisah sampai ingat, karena mahal, Bu. Tidak semua orang diberikan keinginan untuk mencari ilmu. Yang di pikirannya mungkin terikat hanya masalah dunia. Bagaimana ngumpulin, kok diajak kajian, kok sempat sibuk. Kira kita pengangguran. Ya, dikira kita pengangguran semua. Nah, ini hal yang berarti ya, cinta belum datang di dirinya. Jadi tidak menganggap agama itu penting, butuh, sebagaimana butuhnya kita pada makanan. Nah, ini sebagai tanda cintanya Allah digerakkan kita untuk misalkan thalabul ilmi, mencari ilmu, atau keinginan kita untuk menambah. Ada orang yang sudah diberikan oleh Allah ilmu yang banyak, tapi masih terus mencari, nambah. Berarti Allah sayang, Allah cinta. Karena ilmu itu yang akan membimbing kita mana yang benar, mana yang salah. Seringkali kan mungkin kita di tempat majelis ilmu itu tiba-tiba makan gitu, dikasih bilang, oh iya, itu hal yang saya cari selama ini. Oh iya, ternyata kayak gitu tuh caranya. Misalkan di antara hal-hal itu, sehingga keilmuan kita dalam masalah agama itu akan terus meningkat. Mohon maaf, karena kita ini lahir dari Islam, gitu. Lahir itu sudah KTP Islam. Seringkali kita itu udah SD-nya dulu SD Islam. Ya kalau nggak SD Islam, SD negeri tapi belajar agama Islam. Terus itu saja, Bu, kadang dibawa sampai tua. Begitu sedikit tua itu baru kaget. Oh, ternyata cara rukuk itu gitu lah. Wudu itu ternyata nggak gini lah. Ternyata harus begini tau. Nah, itu karena baru tahu. Nah, dengan begitu, dengan tahu itu, dia terus mencari ilmu, berarti tanda cintanya Allah ditunjukkan oleh Allah, ilmu yang membuat dia nanti lebih dekat kepada Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, tanda Allah cinta kepada kita, yaitu diberi cobaan atau kesedihan. Jadi tidak selalu Allah itu memberi kenikmatan. Kalau kita lagi diuji Allah dengan segala hal yang membuat hati kita bersedih, itu merupakan bagian dari
cinta Allah kepada kita. Agar kita tidak lupa kalau kita manusia. Agar kita tidak lupa Bu, kalau kita itu banyak dosa. Misalkan orang dipuji oleh Allah sakit, biar kita paham diri kita itu makhluk yang lemah. Manusia itu lemah. Meskipun tiap hari fitness Bu, gitu kan. Kalau udah masuk angin ya sama dengan bayi Bu. Ya kan Bu? Sama aja, terus tiap malam Pak. Sebelum minum obat ke dokter nggak berani disuntik. Dan setelah itu dia sadar, ternyata apalagi orang beriman, ternyata sehat itu mahal. Biasanya bisa taklim, biasanya bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sholat sunnah, bisa melakukan puasa. Ketika sakit kita sudah tidak bisa melakukan apa. Kita kadang akan nangis, ya Allah kangen, kapan sehat, kapan bisa ngaji lagi, kapan bisa sholat sunnah lebih banyak. Itu tujuannya Allah memberi cobaan, ujian, kesedihan, sehingga kita langsung memohon kepada Allah. Karena manusia kalau lagi lancar semua, doa nggak lupa. Doa itu lupa, mendoakan juga lupa. Doa diri sendiri lupa, untuk orang lain juga lupa. Karena lagi senang Bu. Coba kalau kita lagi sedih Bu. Maka perlu kan manusia itu diberi yang namanya ujian, kesedihan. Allah pun memberitahukan bahwasanya setiap ujian, setiap kesedihan yang menimpa kita itu akan menggugurkan dosa. Kalau kita ridho, sabar, ridho. Nah yang berat ini, kalau kita ridho, kita ini perlu ilmunya di sini Bu. Berapa banyak ketika orang itu mendapatkan musibah langsung protes. Wal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu sangat tergantung dengan besarnya ujian. Untuk menguatkan kita, seberapa besar ujian yang kita terima, sebegitu besar pula pahala yang kita dapat. Asal dirinya ridho. Karena ketika ada musibah, Allah itu memberikan pertolongannya tidak selalu melalui fisik, tapi pertolongan Allah itu yang terbesar adalah hati. Dikuatkan hatinya. Maka berapa banyak kita lihat orang itu hidupnya susah, tapi bisa senyum, bisa melakukan banyak hal. Apa yang membuat dia kuat? Iman, hati. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, luar biasa, tidak memiliki harta apapun, keluarganya juga ada yang syahid, kemudian bantuan juga sangat minim. Yang membuat mereka kuat apa? Iman. Kita tidak bisa membayangkan ketika itu terjadi di negara lain. Banyak orang ketika ditimpa musibah itu larinya apa? Membunuh diri, mencari penyelesaian yang tercepat. Padahal itu bukan solusi. Tanda Allah cinta kepada kita yang ketiga tadi, bahwasanya Allah memberikan kesedihan dan cobaan itu bukan saja kita yang mengalami. Lihat para nabi, lihat para rasul, tidak ada yang hidupnya enak. Mereka hidupnya justru lebih banyak ujian dan kesedihan. Itu tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang diberi ujian
lalu beristirja, mengembalikan hal-hal tersebut kepada Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, tanda cinta Allah kepada manusia itu Allah akan bukakan pintu amal soleh sebelum meninggal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan istakmalahu." Jika Allah itu menginginkan seorang hamba menjadi baik, maka Allah itu istakmalahu. Istakmalahu itu menggunakan. Lalu para sahabat bertanya, "Mas takmalahu, apa artinya Allah menggunakannya ya Rasulullah?" Artinya apa artinya istakmalah tadi? Jawab Rasulullah, "Yahdihi ilal amalis salih." Yaitu memberikan petunjuk kepadanya untuk beramal soleh. Artinya apa? Waktunya di akhir hayatnya digunakan untuk lebih banyak pada kebaikan, sibuk untuk melakukan kebaikan. Inilah salah satu tanda cintanya Allah. Sering ya kita dengar orang yang satu salat lalu meninggal. Ada orang yang membaca Al-Quran, di tengah-tengah baca Al-Quran, berarti ada tanda cintanya Allah. Allah ingin menggunakan di akhir hayat seseorang dengan amal soleh. Nah, ini yang perlu kita iriin ya. Kita tidak tahu bisa kita wafatnya seperti apa. Jadi kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita ditutup dengan husnul khotimah. Kita dalam melakukan kebaikan. Karena naudzubillah kita tidak ingin akhir kehidupan kita itu ditutup dengan hal yang tidak baik.